Jadi mana? Nah ini. Jadi aturan Pauling itu menjelaskan bahwa kita harus menentukan suatu keasaman lewat gambaran kasar ini gitu. Nah di Pauling ini ya ada pKa. pKa 1 itu artinya pelepasan hidrogen pertama, pKa 2 pelepasan hidrogen 2, terus P eksperimen itu patokan dari sana. Jadi suatu derajat keasaman yang sudah ditentukan dari suatu percobaan gitu. Dan percobaannya kita udah tentuin lah, intinya gambaran kasarnya kayak gitu. Nah terus disediakan nomor atom tuh supaya kayak kita tahu gitu loh gambarannya seperti apa. Intinya kita akan menggambar Lewisnya itu, gambaran Lewisnya gitu. Nah berarti P itu kan sebagai atom pusat ya kan, terus ada O, terus ada H3 di sini ya kan. Nah kalau pKa 1 berarti dia ini, jadi pKa 1 itu kayak gini. N adalah jumlah oksigen yang tidak terikat dengan hidrogen. Ada berapa? H3 PO4. Iya benar ya, H3PO4. Jadi jumlah oksigen yang tidak terikat cuma 1, berarti tinggal 9 min 7 dikalikan 2, dikalikan 1, ada 2 gitu kan ya. Nah terus kita masuk yang ini, ketika dia ditambah 5 satuan, artinya gimana? Saat dia pelepasan hidrogen pertama, ketika H+ melepaskan hidrogennya ya, dia pastikan sisanya jadi H+ ditambah H2PO4 min ya kan. Ini adalah pelepasan pertama atau N sama dengan 1. Pelepasan pertama ya, pelepasan ion pertama. Lalu ini belum ditambah 5. Yang kedua baru dari H2PO4 ini kita lepaskan lagi. Kita lepaskan H+-nya lagi sehingga dia akan menjadi HPO4 2- ya kan. Nah, ini pelepasan ion kedua. Pelepasan ion kedua artinya kita mulai menambah dia dengan plus 5 atau minus 5 ya. Nambah 5, intinya nambah 5. Berarti misal awalnya di H3PO4 tuh pKa 1-nya ya. pKa 1-nya itu adalah 2. Terus kita masuk ke pelepasan ion kedua. Berarti 2 tambah 5 berapa? 7. Jadi pKa 2-nya adalah 7 gitu. Ini awalnya ini pKa-nya kan 2, terus dia tambah 5 jadi 7 gitu. Terus H2PO4-nya ini dia ngelepasin lagi, dia bisa ngelepasin lagi H+, jadi PO4 3- gitu. Mana namanya pelepasan ketiga. Pelepasan ketiga sehingga N yang sama dengan 3. Pelepasan ketiga berarti awalnya 7, dia tambah 5 lagi jadi berapa? Jadi 12 gitu. Nah, yang dimaksud asam poliprotis itu ya, yang dimaksud poliprotis itu ketika dia semakin ngelepasin tuh masih sisa H kayak gini. Ketika dia ngelepasin H, dia masih sisa H2. Ketika dia masih ngelepasin H, dia masih sisa 1 H lagi. Ketika dia melepasin H, udah habis. Tapi dia masih bisa melakukan 3 kali pelepasan. Itu namanya asam oksi poliprotis. Nah, kalau HClO kayak HClO, HNO3, dia bukan termasuk asam oksi poliprotis. Karena apa? Ketika HClO melepaskan H+-nya plus entek, dia cuma bisa melakukan pelepasan atau pada pKa 1 doang. Karena sudah habis pelepasannya. Apakah dia bisa ke pelepasan juga? Nggak bisa. Kalau gini, apa yang terjadi? Dia nggak bakal bentuk H+. Jadi nggak ada produk H+ di sini. Di sini nggak ada produk H+. Makanya HClOHN3 ini itu bukan poliprotis gitu. Benar. Lalu kita ingin mengurutkan keasamannya gimana? Ya kita lihat aja perhitungannya. Kamu hitung-hitung semua. Kalau dia pKa-nya makin besar, berarti makin lemah. Sehingga kalau dia makin kecil, ya makin kuat pKa-nya, makin kuat keasamannya itu.
Nah, untuk menurutin itu kamu harus ngitung dulu pKa 1 pKa 2 nya berapa setiap senyawa itu gitu.